Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Marry My Husband? Yuk, daripada kelamaan, kita mulai aja adu cerita kelanjutan episode 13 dan 14 ya. Adegan dimulai dengan kita melihat Ji Hyuk langsung dilarikan ke rumah sakit. Dan kita pergi ke kilas balik ke 6 hari sebelum kecelakaan itu terjadi. Yura bertemu dengan Minwan. Sementara itu, Sumin memarahi ibu Jiwon di telepon karena gagal mendapatkan uang dari Jiwon. Kemudian Sumin mendapatkan telepon dari Minwan yang mengkonfirmasi kalau wanita di sebelahnya itulah yang mengirimi mereka foto kemarin itu. Yura menawari Minwan banyak uang, dan jika Minwan setuju, Yura akan memberitahunya apa yang harus dia lakukan. Dasarnya dua manusia ini. Di tempat kerja, Jiwon berada di lift, lalu tiba-tiba Minwan masuk dan dengan kasar mendorong Jiwon ke dinding. Minwan menuduh Jiwon kalau dia memiliki rencana besar untuk mendapatkan Ji Hyuk, karena Ji Hyuk adalah seorang cucu dari CEO UNK. Jiwon bilanglah, lu duluan loh yang selingkuh sama Sumin. Terus, Jiwon menendang Minwan dan akhirnya keluar dari lift. Saat pulang kerja, Jiwon bertemu dengan teman Ji Hyuk yang menyuruh Jiwon untuk terus berlatih judo. Minwan mengawasi mereka dari dekat dan mengenali teman Ji Hyuk itulah yang menyamar sebagai pengantar ayam dan rentenir. Setelah mengingat ini semua, Minwan jadi makin ingin balas dendam kepada Jiwon. Minwan lalu bertemu dengan Yura di tempat latihan tinjunya, dan Yura setuju untuk bekerja sama dengan Minwan. Sedangkan Sukjun bersama Ji Hyuk mengurus dokumen-dokumen. Salah satunya adalah kepemilikan Jiwon atas salah satu properti terkaya yang hanya mereka berdua saja yang tahu. Sukjun bingung dengan apa yang diperbuat oleh Ji Hyuk ini. Ternyata, Yura juga mengetahui akan hal ini dan ngebeberin ke Minwan, di mana aset Jiwon memiliki total 80 miliar won. Yura juga menawarkan koper berisi uang kepada Minwan jika dia membunuh Jiwon. Minwan pulang dan menceritakan semuanya kepada Sumin. Minwan bilang nih, kalau Jiwon mati, maka semua uangnya akan jatuh ke ibunya yang adalah keluarganya satu-satunya. Jadi mereka ngebet banget buat ngebunuh Jiwon. Minwan kini juga mengetahui kalau ayah Sumin ternyata masih hidup. Rupanya, ayah Sumin adalah pemilik restoran yang terlilit utang besar dan punya masalah besar dengan rentenir. Dan ternyata, dia juga adalah pria yang selingkuh dengan ibu Jiwon, sahabat nonton. Astaga. Sumin dan Jiwon secara teknis adalah saudara tiri. Ya ampun, emang ya semua ada alasannya. Tapi ya, kalau emang nggak bener, ya tetap nggak bener dong. Sementara itu, Ji Hyuk mengunjungi Yura dan menawarinya kesepakatan untuk hidup masing-masing aja deh. Tapi Yura nggak menerima usul itu dan mengatakan kalau dia akan menunggu sampai cinta Ji Hyuk memudar kepada Jiwon. Ketika Ji Hyuk pergi, Ji Hyuk membuat panggilan telepon yang meminta seseorang untuk memeriksa sesuatu. Saat berada di dalam apartemen Yura, Minwan melangkah keluar dari balik tirai. Yura menyuruh Minwan untuk membunuh Jiwon, dan Yura kemudian mencium Minwan. Wow, super murahannya Minwan, kanan kiri atas semua diembat aja. Sumin menemui ayahnya dan ibu Jiwon, lalu memberi mereka sekantong uang. Tapi mereka harus melakukan apa yang Sumin katakan. Sumin kemudian menelpon Minwan dan mengatakan kepadanya kalau kedua orang tua cecurut itu telah setuju. Yura memutuskan untuk menyerang Jiwon pada hari peringatan kematian ayah Jiwon, saat Jiwon mengunjungi makam ayahnya. Sukjun menelpon Ji Hyuk dan memberitahunya bahwa ibu Jiwon baru saja menyewa truk sampah ilegal. Teman Ji Hyuk berada di dekat lokasi Jiwon berada, namun mobilnya tiba-tiba mogok. Jadi Ji Hyuk lah yang turun tangan. Ji Hyuk menyadari, inilah alasan dia dibawa kembali ke kehidupan ini, yaitu untuk melindungi Jiwon. Di telepon, Ji Hyuk meninggalkan pesan suara kepada Jiwon dan menceritakan tentang kematiannya yang sebenarnya pada tahun 2023, yaitu karena kecelakaan mobil. Ji Hyuk menyesal tidak bisa melindungi Jiwon selamanya dan meminta maaf. Ji Hyuk juga mengutarakan perasaannya kepada Jiwon. Ayah Sumin lah ternyata yang mengemudikan truk untuk menabrak Jiwon. Tapi Ji Hyuk mengemudikan mobilnya di antara truk dan mobil Jiwon, sehingga truk itu menabrak mobil Ji Hyuk. Saat ini, Jiwon mendengarkan pesan suara dari Ji Hyuk di teleponnya, dan di tempat lain ibu Jiwon dan Sumin menunggu di kamar hotel. Ayah Sumin kemudian masuk, dan mereka menyadari semuanya tidak terjadi seperti yang mereka inginkan. Yura juga mendengar berita itu dan menyuruh Minwan untuk membawa Sumin pulang. Tapi Minwan menemukan Sumin dalam keadaan marah, mengamuk dan menangis karena ayahnya meninggalkan Sumin lagi dan lebih memilih pergi bersama dengan ibu Jiwon. Minwan menenangkan Sumin dan mengatakan kalau mereka harus berpura-pura berada di rumah sepanjang malam untuk alibi nantinya. Keluarga Ji Hyuk datang ke rumah sakit. Sukjun berbicara kepada seseorang, memerintahkan mereka untuk mengejar ayah Sumin dan ibu Jiwon. Jiwon sengaja mendengarnya dan menyadari Sumin adalah bagian dari kecelakaan itu. Jiwon tidak mengerti mengapa mereka melakukan semua ini, dan kemudian Sukjun mengungkapkan tentang semua aset yang ditinggalkan Ji Hyuk kepadanya. Tentulah Jiwon jadi kaget banget. Para dokter keluar dari ruang operasi dan mengatakan mereka tidak tahu kapan Ji Hyuk akan siuman. Sumin ada di rumah ketika dia tiba-tiba mendapat pesan dan berlari keluar. Ternyata Jiwon sedang menunggunya dan menuntut untuk mengetahui kenapa kok Sumin bisa-bisanya berpikir untuk membunuh seseorang hanya demi uang.
Tapi tanpa merasa bersalah, Sumin melakukan akting dan menangis. Sumin bilang kalau dirinya keguguran. Ya tentu saja Jiwon kehilangan kesabarannya dan berteriak dengan sangat marah kepadanya untuk berhenti berbohong terus. Lalu sikap Sumin berubah dan dia tiba-tiba mengungkap perselingkuhan orang tua mereka. Sebuah kilas balik menunjukkan Sumin muda mencoba untuk menghubungi ayahnya, memintanya untuk tidak meninggalkannya. Ibu Sumin sendiri ternyata kejam kepada Sumin. Dan suatu hari, Sumin mendengar ayahnya sendiri berbicara buruk dan menghina dirinya. Sumin juga tahu kalau ayahnya tuh selingkuh dengan ibu Jiwon dan dengan sengaja berteman dengan Jiwon. Saat Sumin melihat hubungan hangat Jiwon dengan ayahnya, Sumin menjadi merasa cemburu. Itu sebabnya Sumin terus berusaha mencuri segalanya dari Jiwon. Saat ini, Sumin mengatakan kalau dia tidak bisa membiarkan Jiwon bahagia saat dia sendiri begitu menderita. Tapi Jiwon dengan mengejutkannya mengatakan bahwa dia sebenarnya udah mengetahui semua hal yang Sumin bilang tadi. Sebuah kilas balik menunjukkan Sumin muda berbohong tentang kematian ayahnya. Ternyata Jiwon tahu akan hal itu, tapi tetap baik terhadap Sumin. Saat ini, Sumin menyalahkan Jiwon karena mencampakkan Minwon kepada Sumin. Jiwon kemudian ingetin Sumin, "Loh, Minwon sama lu bersatu kan karena perbuatan lu sendiri." Dan Jiwon berjanji untuk mengirim Sumin ke neraka yang lebih kejam dari sebelumnya. Jiwon berjalan pergi dan berjanji kepada dirinya sendiri kalau dia akan mentransfer nasibnya kepada Sumin. Jiwon kembali ke rumah sakit dan duduk di samping Jihyuk. Jiwon kemudian mendapat pesan dari Juran yang curhat kalau Juran mengira suaminya mungkin selingkuh. Di tempat lain, Juran melihat suami dan temannya saling bercumbu di dekat restoran orang tuanya. Juran melarikan diri dan dihentikan oleh Sukjun. Sukjun menyuruh Juran untuk sadar dan menyuruhnya untuk menampar. Lawan bahkan kalau bisa mencungkil aja mata suaminya bukannya malahan kabur. Tapi Juran bilang kalau dia akan menunggu suaminya sampai sadar. Ya ampun Juran, nanti kamu yang jatuh loh ke jurang. Pengawal Yura memberitahunya kalau dia akan segera menangkap ayah Sumin dan ibu Jiwon. Yura mengatakan kepada pengawalnya, "Kerja yang benar ya, jangan sampai ada yang terlewat." Dari sebuah amplop, Yura mengeluarkan foto Eunho. Yura kemudian pergi ke restoran tempat Eunho kerja dan bertanya kepadanya bagaimana Eunho bisa mengenal Jihyuk. Mau ngapain lagi sih ini si Yura? Saat Minwon sedang tidur, Sumin menyalin nomor telepon Yura dari ponsel Minwon. Nggak tahu deh mau buat apa dia. Di rumah sakit, Jiwon menyuruh Jihyuk yang belum siuman untuk membuka matanya. Jiwon bilang kalau dia tidak takut lagi kepada nasib. Tapi Jiwon juga bilang kalau dia tidak ingin sendirian. Jiwon ingin mendengar suara Jihyuk lagi. Jadi dia memutar pesan suara dari Jihyuk dan menangis terseduh-seduh. Ajaibnya, mata Jihyuk perlahan terbuka. Jihyuk pun meraih Jiwon dan mengatakan kepadanya bahwa dia mencintai Jiwon. Dan Jiwon, dengan air mata kebahagiaan, terpancar di wajahnya, mengatakan kalau dia juga mencintai Jihyuk. Jihyuk akhirnya bisa keluar dari rumah sakit dan Jiwon mengurus Jihyuk di apartemen Jihyuk. Mereka lalu mendiskusikan bagaimana ya ada orang-orang di sekeliling mereka yang mereka percaya ternyata adalah orang-orang yang menusuk mereka dari belakang. Tentu yang mereka omongin itu adalah Yura, Minwon, dan Sumin. Di saat yang bersamaan, Jiwon juga cerita kalau sepertinya nasibnya yang dulu berpindah kepada Juran dan Jiwon berencana untuk melindungi Juran, lalu meminta agar Jihyuk selalu bersamanya. Di tempat lain, Juran masuk ke mobil suaminya dan mengecek GPS mobil itu. Juran juga melihat kalau sahabat dan suaminya benar selingkuh. Juran juga mengambil CCTV black box mobil itu. Sukjun dan Jihyuk saling berdiskusi mengenai kecelakaan yang menimpanya. Di kesempatan itu juga, Jihyuk memeluk Sukjun sebagai rasa terima kasih dan rasa bersalah karena tidak mempercayai Sukjun selama ini. Mereka pun berdiskusi untuk cepet-cepetan nangkep ibu Jiwon dan ayah Sumin sebelum Yura yang melakukannya. Malamnya, Jiwon datang lagi ke apartemen Jihyuk dan menyuapinya. "Duh, yang jomblo, sabar ya." Terus abis itu, Jihyuk meminta Jiwon untuk nginep dan tentu saja Jiwon setuju. Mereka bobo berdua deh, jangan ngiri ya. Pagi harinya, Jiwon akhirnya tahu kalau tangan Jihyuk sudah sembuh. Tapi Jihyuk dengan manja-manja bilang kalau belum sembuh kok. Ya ampun, yang lagi mabuk cinta dah. Di kantor, Kyung-hyuk mulai deh sok-sokan lagi negor Jiwon yang belakangan suka cuti karena mengurus Jihyuk kan. Terus Jiwon nanggepin Kyung-hyuk, udah kayak nggak peduli gitu. Setelah itu Juran datang, dan semua karyawan langsung berlarian ke arah Juran karena mengkhawatirkan kesehatan Juran. Minwon lalu menelepon Yura dan mengatakan kok ini Jiwon kayak baik-baik aja ya, kayak nggak terjadi apa-apa loh. Yura bilang, iya, soalnya Jihyuk udah keluar dari rumah sakit. Lu jangan aneh-aneh ya pokoknya, ntar nggak gua bayar lu. Minwon kesel lah denger begitu kan, emang enak dibabuin sama duit. Pengawal Yura juga memberitahu ke Yura kalau ayah Sumin dan ibu Jiwon itu udah ditemukan dan mereka berencana untuk bersembunyi. Sekarang kita lihat deh pasangan laknat bangkotan ini lagi makan mie instan dan ditelepon oleh Yura. Yura juga meminta mereka untuk kabur ke Tiongkok aja gimana. Kayaknya sih mereka setuju aja.
Juran kemudian ngobrol sama Jiwon dan Hyun. Juran bilang kalau rencananya nih malam ini dia mau memergokin suaminya di rumahnya, terus mau laporin ke polisi juga. Nah, Jiwon yang teringat akan hari kejadian dia mati karena mergokin Minwon di kehidupan sebelumnya, jadi Jiwon nawarin diri deh buat nemenin Juran. Jiwon kayaknya takut Juran diapa-apain gitu kali ya. Malam pun tiba, dua polisi, Juran dan Jiwon menunggu sampai sahabat Juran datang ke rumahnya. Dan saat hendak memergoki suami Juran, di pintu rumah Juran, Jiwon melihat ada sepatu hak merah. Dan saat polisi memotret suami Juran, permen yang dipegang suami Juran jatuh berceceran. Nah, sepatu merah dan permen yang berantakan itu bener-bener sama persis seperti yang Jiwon alami di kehidupan sebelumnya. Saat itu, mereka nggak mendapatkan bukti kalau suami dan sahabat Juran berselingkuh. Polisi dan sahabat Juran pun pergi. Suami Juran dengan kasar menuntut agar Jiwon juga pergi. Tapi, sebelum Jiwon pergi, Jiwon menghancurkan meja kaca mereka karena takut kalau Juran akan dilempar ke meja kaca itu seperti dirinya di kehidupan sebelumnya. Mendengar kehebohan itu, para polisi datang, dan suami Juran mulai ngelaporin tindakan Jiwon. Tapi Juran membela Jiwon dan berkata kepada suaminya, lu seneng ya nggak ketahuan selingkuh tadi? Nggak tahu selama ini, lu selingkuh kan sama sahabat gua di mobil, terus pakai ngomongin uang asuransi lagi kalau gua mati. Lu nggak tahu malu ya jadi laki-laki, tapi tetap loh, si laki ini brengsek. Bilang, mana buktinya? Aduh, bener-bener dah, udah ketahuan loh ya. Nggak sampai di sana, suami Juran melempar Juran ke arah meja kaca. Nah kan, untung aja Jiwon udah hancurin dulu tuh meja kaca sebelumnya. Jiwon dan Juran berakhir di kantor polisi. Sukjun dan Jihyuk menghampiri mereka. Sebelum berpisah, Jiwon memaksa Juran kalau dia mau ketemu sama sahabat dan suaminya, please ajak Jiwon. Tapi Juran tuh kayak nggak enak gitu kan. Terus Sukjun langsung menyela dan menawarkan diri untuk mendampingi Juran. Di rumah, Jiwon dan Jihyuk ngumpulin puzzle tentang kejadian-kejadian yang mereka alamin. Dari nasib Jiwon yang pindah ke Juran, mulai dari penyakit kanker yang Juran derita, nasib dibunuh oleh suami, sepatu hak tinggi merah, permen-permen yang jatuh, suami yang selingkuh dengan sahabat sendiri, dan suami yang mengincar uang asuransi. Mereka mau tahu, ini tuh apa? Terus Jiwon jadi punya pemikiran kayak gini, kayaknya sih Minwon itu memang harus selingkuh dalam pernikahannya. Jadi Jiwon akan bersandiwara untuk menggoda Minwon, supaya Minwon nanti selingkuh sama Jiwon gitu. Nah, Jiwon berpikir, kalau Minwon udah selingkuh nih, bisa jadi nanti Sumin lah yang akan mengambil nasib Jiwon. Jiwon juga bilang, mungkin Jihyuk bakalan kesel karena hal ini. Tapi Jiwon menegaskan, kalau Jiwon gak bersandiwara untuk pura-pura jadi selingkuhan Minwon. Nanti Juran berarti yang akan mati pada akhirnya, karena Juran yang akan mengambil nasib Jiwon. Akhirnya, Jihyuk menyetujui agar Jiwon menggoda Minwon. Keesokan harinya di kantor, Jiwon mulai memakai sepatu hak merah ikonik itu. Jihyuk juga memerankan perannya untuk berpura-pura putus dengan Jiwon, dan meminta Jiwon agar mengundurkan diri. Minwon diam-diam mendengarkan percakapan mereka. Tentu kita tahu ini semua hanya sandiwara Jiwon dan Jihyuk. Setelah itu, Jiwon menghampiri Minwon dan mengajaknya untuk minum bersama. Saat minum bersama, Jiwon mengatakan kalau dia punya aset sebesar 80 miliar won dari kakek Jihyuk. Jiwon dapatin itu agar dia berjanji untuk meninggalkan Jihyuk. Jadi Jiwon ambillah duitnya. Tentu saja, si otak udang Minwon percaya dong dan jadi tertarik nih karena Jiwon sekarang kan jadi kaya raya. Ayo, siapa yang mencintai karena ada apanya bukan apa adanya? Malam itu, Sumin mengundang Kyungwook makan malam dan mulai menggoda Kyungwook lagi dong. Terus Kyungwook mulai manas-manasin Sumin dengan ngomong-ngomong, Sumin hati-hati sama Jiwon dan Minwon. Mereka itu pacaran udah 7 tahun loh, jangan main-main. Bisa jadi mereka nanti CLBK, secara kan satu kantor. Astaga. Kembali ke Jiwon dan Minwon. Jiwon mulai menggoda Minwon tipis-tipis gitu kan. Terus Jiwon bilang nih, kemarin tuh aku hampir kecelakaan loh. Terus si Jihyuk nggak tahu dari mana nyelamatin aku. Tapi tahu nggak sih, ternyata supir truk yang mau nabrak aku tuh ayahnya Sumin. Kaget setengah matilah si Minwon. Di rumah, Sumin jadi mulai parno dan mulai memborbadir Minwon dengan menanyakan keberadaannya. Sumin mulai kepikiran gimana kalau Minwon dan Jiwon CLBK lagi. Nantikan ya Sumin, tunggu aja, nggak lama kok. Balik lagi ke Jiwon. Dia pura-pura bilang, kamu pasti nggak tahu kan kalau istrimu si Sumin bertindak sampai sejauh itu. Aku loh juga nggak nyangka dia segitunya. Jiwon juga bilang, duh, aku jadi takut banget. Terus mana sekarang aku disuruh mengundurkan diri lagi karena putus dari Jihyuk. Nah, Minwon percayalah sama kata-kata Jiwon dan mulai masuk perangkap. Saat berjalan berdua, Minwon mulai berpikir untuk menggoda Jiwon lagi demi aset 80 miliar wonnya. Tapi Jiwon ngeduluin Minwon dan berkata, bisa nggak kamu ninggalin Sumin? Sumin tuh jahat begitu loh, kita balikan lagi aja yuk. Langsunglah Minwon ambil kesempatan ini buat kasih tanda ke Jiwon, yang intinya, ayolah bareng lagi sambil memeluk Jiwon. Ternyata, Jihyuk memperhatikan Jiwon dari jauh, dan kemudian menjemput Jiwon. Jiwon meminta maaf kepada Jihyuk, karena dia harus ngelihat adegan pelukan itu. Tapi Jihyuk langsung bayar utang dengan memeluk Jiwon lebih lama. Semoga kali ini mereka berhasil ya sahabat nonton.
Yura nggak diam gitu aja. Dia tanya Minwan lagi di mana, dan Minwan ceritain semuanya ke Yura. Yura sih ya iya aja, tapi dia sepertinya tahu kalau Jiwon tuh bersandiwara. Nggak sampai di situ loh. Yura berencana untuk membunuh ayah Sumin dan ibu Jiwon untuk melenyapkan bukti. Sinting banget ya emang Yura ini. Di rumah, tanpa aba-aba, tiba-tiba Minwan ngajak cerai Sumin dong. Astaga, pria jahanam ini. Sumin langsung tanya, "Oh, kamu gini karena kamu balikan lagi sama Jiwon ya?" Minwan nggak jawab kan. Terus Sumin bilang, "Wah, memang hanya aku yang dirugikan pada akhirnya." Di tempat lain terjadi kegilaan. Restoran tempat Eunho kerja tiba-tiba tutup gitu aja. Bos yang adalah teman Eunho hanya memberitahu lewat pesan singkat di ponsel. Dan ternyata Yura lah yang berulah lagi dan lagi. Yura bilang kalau bos Eunho menjual restoran itu dengan harga 2 kali lipat kepada Yura. Yura kemudian memberikan 2 pilihan kepada Eunho. Pertama, dia ambil alih restoran ini, atau kedua, dia kehilangan pekerjaan. Malam harinya, Eunho mengajak bertemu Hyun. Dan situ juga kita tahu, Eunho memilih pilihan yang mana. Eunho bilang ke Hyun, kalau dia sekarang pengangguran. Tapi tepat di saat itu, Hyun jadi punya ide untuk mempekerjakan Eunho sebagai chef di paket masak perusahaannya. Bener aja dong, besoknya Hyun langsung membawa chef ganteng Eunho ke kantor. Eunho mengajak Jiwon berbicara perihal Yura, dan Jiwon langsung laporan kepada Jihyuk. Ternyata Eunho nggak tahu bantuan apa yang harus dia lakukan untuk Yura. Tapi Jihyuk bilang dia tahu apa itu dan mengakhiri pembicaraan dengan Jiwon karena Jihyuk sedang bersama seseorang. Seseorang itu ternyata adalah pengawal Yura. Jihyuk memberikan 2 pilihan kepadanya. Pertama yaitu membantu Jihyuk atau kedua ikut jatuh barengan sama Yura. Di kantor, Minwan mulai menggoda Jiwon dan hendak mengajak Jiwon untuk dinner bareng gitu. Tapi di saat bersamaan, Jihyuk menelepon Jiwon dan mengatakan kalau Minwan udah punya selingkuhan dan itu adalah Yura. Jihyuk bilang kalau Jihyuk membelikan Yura sepatu merah dan permen. Mengetahui hal ini, langsunglah Jiwon menolak Minwan habis-habisan sambil bilang, kemampuan lu hebat lo Minwan, terutama untuk merekrut talenta wanita. Padahal lu baru aja nikah. Mamam deh. Di tempat lain, Yura menyaksikan pengawalnya membunuh ayah Sumin dan ibu Jiwon. Astaga, Yura ini sadis banget deh. Di rumah, Sumin menulis pesan kepada Minwan yang menyetujui untuk bercerai. Sumin kemudian menelepon seseorang, dan ternyata itu adalah Yura dong. Di kantor, Jiwon mendapatkan telepon misterius dan cukup menakutkan. Tidak sampai di sana, lampu kantor juga tiba-tiba padam. Dan setelah itu, Minwan memanggil-manggil Jiwon. Jiwon yang ketakutan bersembunyi di samping meja. Saat itu, Jihyuk menelepon ponsel Jiwon, dan Minwan mematikan ponsel Jiwon. Minwan juga mulai ngoceh-ngoceh nggak karuan deh pokoknya, dan dia menemukan tempat Jiwon bersembunyi. Minwan mengejar Jiwon dan memohon untuk kembali bersama. Ya jelas Jiwon nolak kan? Minwan nggak terima, karena dia merasa dipermainkan oleh Jiwon. Jiwon lalu memprovokasi Minwan agar membunuhnya. Tanpa berpikir panjang, Minwan langsung mencekik Jiwon sampai pingsan. Untung saja, Jihyuk langsung datang dan menghentikan Minwan. Jihyuk mencoba untuk menyadarkan Jiwon. Aduh, gimana nih sahabat nonton menuju akhir drama? Kok kayak makin aneh ya? Beneran nggak? Pengawal Yura memihak Jihyuk. Mau tahu gimana lanjutan ceritanya? Saksikan minggu depan ya sahabat nonton. Sampai jumpa!